Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita ada dalam keadaan sehat semua insyaallah. Terakhir kita sedang membahas tentang bel cerdas cermat menggunakan PLC Omron dengan 4 buah output. Satu berupa buzzer atau bell, yang 3 berupa lampu. Jadi hanya menggunakan 1 buzzer dengan menggunakan 3 lampu indikator. Jadi yang manapun lampu menyala, buzzernya akan tetap bunyi dan hanya bisa dimatikan oleh juri atau dimatikan oleh peserta ketika dia mengangkat tombol. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara memodifikasi dengan cara memanfaatkan memori internal dari PLC itu sendiri. Ini ada sebuah keterangan yang 2 pekan kemarin kita bahas. Keterangannya pertama bahwa pembawa acara memberikan pertanyaan kepada 3 peserta kuis dan seterusnya. Ketiga pemain berlomba untuk menekan tombol dalam rangka menjawab pertanyaan dari pembawa acara. Buzzer akan dibunyikan setelah salah seorang pemain berhasil menekan tombol untuk pertama kalinya. Jadi berebut gitu ya. Meskipun berbeda sepersekian detik, kelompok pertama atau orang pertama yang menekan tombol, selama tombol itu ditekan, maka kelompok lain tidak akan berbunyi. Ketika kemudian dilepas tombol itu atau dibuka tekanan pada tombol, maka yang lain otomatis bisa bunyi. Buzzer akan mati kalau indikator lampu pada pemain tersebut gitu ya, yang berhasil menekan tombol untuk pertama kali akan dinyalakan dan hanya bisa dimatikan oleh saklar utama, oleh juri gitu ya. Jadi bisa dimatikan oleh juri atau bisa dimatikan oleh pemain itu sendiri. Juri dengan menekan tombol, pemain dengan mengangkat tombol. Jadi ketika ditekan, diangkat, maka tombol akan mati buzzer akan mati, begitupun lampu akan mati. Atau selama ditekan oleh peserta, juri mampu mematikan bunyi dari buzzer, termasuk dari lampu, dari saklar utama. Nah, kondisi ini adalah kondisi di mana ketika PLC di-on-kan, semua langsung standby. Semuanya langsung standby. Jadi semua bisa langsung digunakan. Padahal biasanya instalasi itu akan berfungsi dengan baik. Instalasi itu akan mampu digunakan ketika saklar utama itu sudah ditekan, sudah on, baru semua instalasi bisa berfungsi. Jadi tidak ujuk-ujuk atau tidak secara tiba-tiba PLC on semuanya langsung standby. Ya, kalau di motor itu PLC di-on-kan, motor langsung jalan, itu nggak boleh gitu. Nah, biasanya ketika PLC di-on-kan, ada satu tombol utama yang kemudian membuat semua dalam kondisi standby gitu ya. Jadi PLC-nya standby on, tapi perlengkapan output itu belum standby. Jangan dulu bisa on gitu. Harus ada dulu pengaman berupa saklar yang memungkinkan mengendalikan output on atau off tidak secara langsung. Kan bahaya kalau kemudian PLC on, motor langsung on. Bisa jadi di motor ada orang yang sedang memperbaiki, ada orang yang sedang melakukan pemeliharaan, itu sangat berbahaya. Nah, logika seperti ini kita bisa gunakan juga pada tombol bel cerdas cermat ini. Dengan catatan kita tidak menambah output karena lumayan harganya kalau output itu. Yang kita tambah hanya push button. Jadi ada 2 push button yang kita tambahkan. Kalau kemarin kita ada di sini ada 3 buah push button ya. Misalnya ini ke alamat 00, push button 1, push button 2, push button 3, karena ada 3 kelompok. Push button 1 menyalakan lampu merah, push button 2 menyalakan lampu kuning, push button 3 menyalakan lampu hijau atau green. Nah,
ditambah 2 push button ya, ke 04 dan 05. Maksud dari push button yang ditambahkan ini adalah pada saat PLC di-on-kan, artinya si MCB di-on-kan, PLC-nya langsung on, ini tidak langsung standby. Jadi ditekan-tekan oleh peserta pun tidak akan on gitu. Harus ditekan dulu saklar utama, baru peserta bisa menekan, mencoba. Jadi semuanya dikendalikan oleh dewan juri gitu ya. Jadi ada satu tombol yang menjadi trigger untuk membuat semua output ini standby. Ketika PLC on, sekali lagi ini tidak langsung standby, tapi tetap dalam keadaan mati terlebih dahulu meskipun ditekan ini oleh peserta. Lalu ketika saklar utama ditekan, ini bisa ditekan semuanya. Bagaimana caranya? Tanpa harus membuat lagi sebuah instalasi output gitu. Kita coba masuk ke CX Programmer ya. Hanya dengan menambahkan 2 buah hardware push button. Kita new dulu saja biar oke. Kita buka file bel cerdas cermat yang kemarin. Loh, kok nggak bisa? Di save di mana ya sama saya? Terus saya cari biar tidak mengulang dokumen. Oke. Ini bel cerdas cermat yang kemarin gitu ya. Jadi ceritanya saya ingin menambahkan 2 buah push button untuk saklar utama. Kita coba tambah 1 rung ya. Insert above, tambah 1 rung di atas. Perhatikan, gambar ini tidak saya tambah outputnya, hanya saya menambah di sini ya. Ceritanya saya menambah di sini 2 buah push button. Alamat yang digunakan karena alamat 00 sampai 04 ini sudah digunakan ya, input sampai input 04 ya. 00, 01, 02, kemudian ada 03 digunakan nggak ya? Input 03 belum digunakan ternyata 03 ya. Tapi saya tidak menggunakan 03, saya gunakan 04, 05, bebas-bebas saja sebetulnya. Saya akan menambahkan ceritanya 1 buah gambar, 2 buah push button masuk ke alamat 05 dan 06. Ini kan cuma sampai 04 ya. Sebetulnya di PLC itu input I/O yang E20 itu ada 8 input, 12 output. Jadi sampai 07 gitu. Jadi saya gunakan 05 dan 06. Saya kasih misalnya 000005, oke. On standby ya, on standby saya kasih namanya. Kemudian saya kasih off standby 000006, oke. Off standby. Oke. Saya menggunakan memori internal, artinya secara fungsi dia berfungsi, tapi tidak di-outputkan menjadi sebuah relay atau menjadi sebuah output, ya. Di apa namanya? Di hardware-nya nggak ada sebetulnya di hardware, adanya di internal memori gitu. Di internal memori PLC. Saya kasih alamat biasanya kan 1 ya. Untuk alamat output yang ada hardware-nya, ini saya awali dari 2, dia tidak punya hardware output. Saya kasih nama saklar utama, kontak utama ya, atau magnetic kontaktor utama, atau bantu boleh gitu.
Seperti biasa saya kasih pengunci di sini. Ya. Ini milik MC utama penguncinya. Konfirmasi oke. Nah, MC utama ini berfungsi untuk menahan semua arus yang masuk ke lampu 1, lampu 2, lampu 3, dan buzzer supaya tidak on terlebih dahulu sebelum ini di-on-kan itu. Jadi semuanya di-on-kan dari sini atau di-off-kan dari sini. Maka praktis MC utama ini akan menahan lampu 1, lampu 2, lampu 3, dan buzzer. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menambahkan kontak di sini gitu. Kontaknya berupa kontak NO. Itu. Jadi kontak NO ini milik magnetic kontaktor utama semuanya. Ya. Jadi dia berfungsi menahan arus. Kita akan lihat. Ya. Kita akan lihat. Kita simulasikan. Oke, perhatikan kalau kemarin, kalau sudah on begini, sudah hijau, kalau ini ditekan, dikasih logika 1, ini langsung nyala, buzzer langsung nyala itu ya. Ini juga sama, ketika ini ditekan, buzzer langsung nyala, ini langsung nyala. Ya. Kasih logika 1, bisa nggak ya kasih logika 1? Kasih logika 0. Simulasi. Nah, untuk mengonkan ini, maka ini harus di-on-kan dulu. Set, maka dia sudah bisa on. On lampu 1. Jadi kalau begitu, standby ini bisa nanti sebagai alat untuk mematikan semua kondisi standby semuanya gitu ya. Ini sudah bisa on semuanya. Lampu 3 ya betul. Oke. Lampu 3. Logika 0. Kasih logika 1. Lampu 2. Oke. Set lampu main 1. Oke. Ini udah nggak bisa on. Ya, ini sudah nggak bisa on karena ininya lampu kondisi lampu 1 sedang menyala, maka dia akan terbuka gitu ya. Terbukti dia tidak hijau gitu ya. Karena si kontak ini milik lampu 1. Jadi kalau dia ingin nyala, lampu 2 ingin nyala ya. Ingin nyala, maka ini harus dalam keadaan off. Maka dia bisa nyala gitu. Oke, dia bisa nyala. Lampu 1 tidak akan nyala, ditekan-tekan pun tidak akan menyala. Kenapa? Lampu 2-nya yang mati gitu. Ini pun nggak akan nyala gitu. Karena lampu 2-nya dalam keadaan terbuka kontaknya gitu. Sehingga siapapun yang pertama kali menekan tombol, maka dia akan membunyikan atau menyalakan lampunya dan menyalakan satu buah buzzer ini. Kemudian bisa dimatikan oleh juri ya. Mati semua juri. Dan kondisi lampu standby ini atau saklar standby off ini untuk mematikan semuanya. Kembali dalam keadaan standby. Mati semuanya. Demikian cara menggunakan memori internal output dari Omron CP1E N20 atau E20 dengan menambahkan angka 2
3 dan seterusnya, karena banyak memori internal yang bisa digunakan untuk sebagai magnetic kontaktor bantu untuk supaya semua pengendalian itu menjadi lebih mudah, sehingga pada PLC ini kendali lebih mudah dibanding dengan menggunakan kendali berbasis elektromagnetik karena variasinya yang sangat banyak, dan ketika ingin diubah dengan output yang sama, dengan input yang sama, dan ingin diubah cara kerjanya, tidak perlu merubah instalasi, cukup merubah software, programnya diupload, dan fungsi sudah bisa digunakan sebagai mesin yang kita inginkan untuk digunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.